Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Next Movies, channel yang membahas khusus alur cerita film dari dalam dan luar negeri. Tidak ada salahnya untuk mengingatkan kalian agar menekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Dukung channel ini supaya bisa semakin bermanfaat bagi halayak banyak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Film diawali di sebuah pameran lukisan. Einar adalah pelukis terkenal di Denmark, dan Gerda adalah istrinya, pelukis juga, tapi belum terkenal. Latar belakang film ini di Copenhagen, tahun 1926. Di suatu pagi, Einar pergi ke tempat baletnya Ulla, adik Gerda. Berkunjung saja, ya ngobrol-ngobrol gitulah, dan Einar cuma ingin keluar rumah untuk cari inspirasi. Di sisi lain, Gerda sedang melukis seorang pria. Jadi Einar sengaja keluar rumah karena dia ingin istrinya lebih leluasa dalam melukis. Karena kalau ada Einar di rumah saat melukis, klien takut, malah jadinya gak nyaman. Einar pulang ke rumah, mengambil baju dalam istrinya dan membuangnya. Sepertinya bajunya udah jelek. Terlihat Gerda berdandan rapi. Diusaplah bibir Gerda karena kurang rapi. Tiba-tiba dicium. Einar menyemangati Gerda. Gerda pergi menemui Rasmussen, berencana mau menunjukkan lukisannya. Rasmussen ini orang galeri. Dia yang biasa menjual-jual lukisan. Kalau lukisan Gerda disukai Rasmussen, hampir dipastikan karir Gerda bakalan naik. Tapi lukisannya ditolak karena Rasmussen bilang, "Gerda, untuk apa pajang lukisan-lukisan ini? Benar kata Einar, kamu bisa menjadi pelukis kelas 1, tapi kamu harus cari subjek yang tepat." Einar sedang melukis. Tidak lama kemudian Gerda pulang. Gerda tampak kecewa selain ditolaknya lukisan, karena Einar ikut campur tentang karya Gerda. Einar menceritakan tentang Gerda kepada Rasmussen. Gerda rencana mau melanjut melukis. Ulla yang sebenarnya jadi modelnya tidak bisa datang karena ada latihan balet. Jadi Einar disuruh untuk menjadi model dengan memakai stocking, sepatu, dan gaunnya. Waduh, Gerda ini gak sadar ya. Jangan membangun belut yang sedang tidur dong. Hehehe. Kalau Einar jadi nyaman gimana tuh? Dipakailah stocking, sepatu, dan gaun ditempel di dada Einar. Posisi kaki pun mengikuti model sebelumnya. Einar melihat kaki jenjangnya, dan tangan Einar meniru gaya cewek. Tiba-tiba Ulla datang. Einar kaget dan tertawa bareng-bareng. Ulla memanggil dia Lily. Malamnya, Einar melanjutkan lukisannya, ditemani Gerda. Gerda penasaran dengan lukisan Einar yang tentang masa lalunya, tentang layangan yang putus dan Hans. Hans adalah seorang art dealer di Paris. Dia menjual lukisan tua untuk orang-orang kaya di Amerika. Saat mau tidur, Einar melihat Gerda sedang membuka stocking. Gerda membuka bajunya. Ternyata Gerda baru beli daleman baru. Dipeganglah paha Gerda, diraba. Ternyata Einar tertarik dengan daleman baru milik Gerda. Hadeh, Gerda agak bete. Kirain ngelus-ngelus karena mau ngerayu, ternyata malah penasaran sama daleman barunya. Besok malamnya, Gerda membuka kancing baju Einar dari belakang, dan dibukalah baju Einar. Lah kok? Ternyata Einar memakai daleman baru milik Gerda. Gerda lalu membuka celana Einar. Gerda oke-oke aja. Diciumnya Gerda, tapi Gerda sekarang berada di atas Einar. Jari Gerda membuka baju Einar dari bawah perlahan-lahan. Tiba-tiba Einar terangsang. What? Kok kayak cewek? Dan lanjutlah mereka. Setelah mereka bersenang-senang, Einar tertidur. Tapi Gerda tidak bisa tidur. Dilukislah wajah Einar saat tertidur. Beberapa saat kemudian Einar terbangun. Gerda bertanya-tanya sejak kapan Einar terlihat sangat cantik. Einar menjawab, "Aku selalu cantik, kamu hanya tidak memperhatikan aja." Paginya, Einar melihat-lihat lukisan Gerda semalam. Einar menilai kalau lukisan Gerda bagus. Hari itu ada acara artis ball. Sebenarnya Einar males buat ikut acara-acara kayak gitu, karena dia bakalan jadi sorotan di acara itu. Nah, yang kayak gitu-gitu Einar gak suka. Agar Einar bisa datang ke sana, Gerda merubah penampilan Einar menjadi seorang Lily. Pergilah mereka ke acara itu. Di jalan, Einar bertanya kepada Gerda, "Apakah aku cukup cantik?" "Ya, tentu," jawab Gerda. Sesampainya di acara, Lily dan Gerda bertemu dengan Ulla. Ulla senang sekali akhirnya bisa bertemu Lily, model lukisan Gerda itu. Banyak cowok-cowok yang melihat Lily.
Lily merasa agak canggung. Saat Lily duduk, ada cowok mendekatinya, tapi dia menghindar. Tiba-tiba cowok itu mendekati Lily lagi. Cowok itu bernama Hendrik Sandal. Saat Lily mau pergi ke dalam, Hendrik menahan dia dan mengajak ke tempat yang sepi. Saat mereka berduaan, Hendrik meminta izin untuk mencium Lily. Lily sempat mau pergi menemui Gerda, namun Hendrik memegang wajah Lily dengan kedua tangannya. Mereka saling bertatapan, dan Hendrik mencium Lily. Tiba-tiba Gerda melihat mereka berciuman. Hidung Lily berdarah, gak tahu kenapa. Saat itu juga Gerda sudah di dekat mereka, dan pulanglah mereka. Paginya, Gerda tampak masih kesal. Pergilah dia ke kamar mandi. Di kamar mandi terlihat kalau ada bercak air mani di baju Lily. Walah, apakah Einar bermain dengan diri sendiri tadi pagi? Gerda menginginkan kalau Lily tidak ada lagi, dan Einar akan mencobanya. Einar melihat lukisannya, sesaat kemudian memegang kepalanya. Gerda menyuruhnya untuk ke dokter, tapi Einar bilang tidak usah. Einar pergi ke tempat Ula biasanya latihan balet. Dia bercermin. Dilepaslah baju dia dan hanya memakai celana dalam. Dilepas celana dalamnya dan kok anunya diliput ke sela-sela selangkangannya. Di sisi lain, Gerda punya ide untuk lukisannya, dan segera dia melukis. Einar bercermin sambil memegang gaun, dan scene selanjutnya, Lily bertemu dengan Hendrik. Ternyata dia pergi untuk menemui Hendrik. Einar pulang dan melihat Gerda duduk melamun. Dipeluklah Gerda. Einar melihat lukisan Gerda. Terlihat lukisan Lily yang gak pakai baju. Esoknya, lukisan itu diperlihatkan kepada Rasmussen. Rasmussen nampaknya tertarik dengan lukisan Gerda dan akan menjualnya. Lily pergi menemui Hendrik di apartemennya. Hendrik mencium Lily. Saat dia mau memegang bagian bawah Lily, Lily menahannya. Kemudian Hendrik memanggil nama Einar. Lah, berarti Hendrik tahu kalau Lily adalah Einar. Berarti dia belok ya. Einar lalu tidak melanjutkannya karena ternyata Hendrik menyukai Einar, bukannya Lily. Gerda pulang dengan gembira. Kemudian Gerda kaget. Kok Einar menjadi Lily? Kan janjinya Lily nggak ada lagi. Einar bilang kalau dia bertemu Hendrik, dan seketika itu Gerda meneteskan air mata. Gerda bertanya, apakah Einar berciuman? Apakah lebih dari itu? Dan Einar menjawab, Lily berciuman, gak lebih dari itu. Kemudian Gerda bertanya lagi, apakah Einar pernah berciuman dengan cowok lain? Dijawabnya pernah, tapi udah lama sekali, dan cowok itu adalah Hans. Waktu kecil, Lily menciumnya sekali, kemudian ayahnya masuk dan memergoki, dan ayahnya memukul jatuh Hans. Einar terjatuh dan dia mengalami kram perut. Dibawalah ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau ada ketidakseimbangan kimia antara laki-laki dan perempuan dan dilakukan radiasi di area bawah Einar. Setelah dilakukan radiasi, Einar merasakan kalau tindakan itu menyakiti Lily. Dokter berkata kepada Gerda bahwa dia takut perilaku menyimpang Einar berlanjut. Dokter mengatakan kalau Einar gila. Gerda bertemu Rasmussen. Rasmussen bilang kalau dia telah menjual lukisan Lily. Gerda sangat senang. Selain lukisannya terjual, dia juga akan mewakili pameran di Paris. Gerda dan Einar pergi ke pameran Paris. Di pameran tersebut berjalan lancar, banyak sekali pengunjung. Setelah Einar melakukan radiasi, dia nampaknya menjadi kurang nyaman. Dia gak bisa melukis pemandangan lagi. Gerda meminta tolong ke Einar untuk menjadi modelnya, tapi Einar menolaknya. Einar pergi keluar, ternyata dia ke tempat erotis gitu. Jadi ada cewek di akuarium, terus ceweknya berpose menggoda. Bukannya Einar terangsang. Harusnya kan cowok kalau ngeliat cewek telanjang gitu kan dipelototin sambil nganu-nganu ya. Malah Einar ini ikut memperagakan pose kayak cewek itu. Scene selanjutnya, Gerda menemui Hans, teman masa kecilnya Einar yang pernah berciuman. Gerda berencana buat mempertemukan Einar dengan Hans. Siapa tahu kan Einar kangen gitu sama Hans. Jadi biar semangat kerjanya kembali. Esoknya, Gerda memberitahu Einar kalau malam ini akan ada tamu. Awalnya Einar gak mau kalau ada tamu, tapi setelah Gerda memberitahu kalau yang akan datang Hans Axgill, wajah Einar nampak kaget dan salting gitu.
Malamnya, Gerda dan Hans tiba di rumah. Hans melihat lukisan Einar di ruang depan, sedangkan Gerda masuk dulu ke ruang tengah. Gerda kaget, Einar malah berubah menjadi Lily. Mau tidak mau, Gerda memperkenalkan Hans dengan Lily, sepupu Einar. Lily kemudian bercerita ke Hans dengan semangatnya kalau dia pernah bertemu sebelumnya. Bercerita tentang masa lalu Lily. Ini Einar benar-benar halu deh. Saat Lily menanyakan ke Hans, kenapa belum menikah? Hans menjawab, aku sudah terlalu lama sendiri dan sudah nyaman dengan jalanku. Tiba-tiba Lily menegaskan ke Hans kalau Hans harus nikah, karena nikah biar dapat keturunan dan lain-lain. Tapi setelah itu Lily pergi ke belakang dan menangis. Hans akhirnya pulang karena disuruh Gerda. Esoknya, Gerda pulang ke rumah. Gerda dikejutkan dengan Einar memakai gaun. Einar nampaknya menjadi semangat lagi. Dia mau menjadi model lukisan Gerda. Hari demi hari, Einar malah terbiasa menggunakan gaun. Itu membuat Gerda kecewa. Gerda menginginkan Einar yang dulu, tapi Einar tidak bisa. Sekarang adalah Einar yang memakai gaun, yaitu Lily. Di scene ini, Einar mau pergi keluar. Dia memakai jas cewek, jadi pinggangnya kayak cewek. Dia pergi ke perpustakaan membaca buku tentang seksualitas dan penyimpangannya. Setelah dari perpustakaan, di perjalanan pulang, Einar diamati oleh dua lelaki. Lelaki itu bertanya kepada Einar, "Apa kamu lesbian?" Einar tidak menjawab. Diikutilah Einar, karena diajak terus. Einar tiba-tiba memukul lelaki tersebut, kemudian lelaki yang satunya balik memukul Einar. Einar pun terjatuh. Einar dikeroyok hingga babak belur. Setelah babak belur, Einar bertemu dengan Hans. Einar diobati lukanya oleh Hans. Einar meminta maaf kepada Hans sebelumnya karena tidak bisa menemui dia. Sebenarnya Hans tidak kaget kalau Einar itu Lily. Einar bercerita ke Hans kalau Einar ingin menjadi Einar yang dulu, bukannya Lily. Tapi sepertinya Einar di dirinya sudah sedikit, yang mendominasi adalah Lily. Hans menyarankan untuk bertemu dokter. Meski awalnya Einar menolak, tapi akhirnya ke dokter juga. Einar pergi ke dokter. Saat dia tahu kalau divonis gila oleh dokter, dia langsung pergi dari ruangan dokter lewat jendela. Di sisi lain, dokter dan asistennya membawa tali untuk mengikat Einar. Esoknya, Einar dan Gerda bertemu Profesor Warnecross. Profesor punya solusi untuk Einar, yaitu membuat Einar menjadi wanita seutuhnya. Profesor Warnecross pernah menangani kasus yang sama, tapi dulu nggak jadi operasi karena pasien kabur ketakutan. Einar nampaknya antusias, meski operasi ini belum pernah dilakukan. Profesor menjelaskan ada 2 tahap operasi. Pertama, memotong alat kelamin seutuhnya. Operasi kedua, setelah kuat kembali, dilakukan pembuatan alat kelamin wanita. Profesor menjelaskan resikonya sangat besar, bisa terjadi infeksi dan komplikasi. Tapi Einar menganggap kalau jalan ini adalah satu-satunya harapan. Esoknya, Einar pergi untuk melakukan operasi. Dia memakai pakaian pria, meski menurut Einar tidak nyaman. Sesampainya di rumah sakit, Einar memakai gaun. Di sisi lain, Gerda sedang sibuk melukis. Scene selanjutnya, Einar sudah dioperasi. Gerda menjenguknya. Einar siuman terlalu dini, dia merasa kesakitan. Ditambahlah morfin agar dia pingsan kembali. Setelah beberapa hari dirawat, Einar dan Gerda duduk di luar rumah sakit. Einar merasa lebih baikan. Akhirnya Einar sembuh. Mereka pulang ke rumah. Sekarang Gerda memanggil Einar dengan Lily. Lily perlu minum obat tiap 2 jam sekali. Lily sekarang kerja di toko. Dia sangat senang sekali dan mempunyai banyak teman cewek. Sesampainya di rumah, ranjang mereka disekat dengan kain. Kan bukan muhrim ya. Esoknya, Lily sedang jalan-jalan, gak sengaja ketemu Hendrik. Lily menceritakan kalau dia sudah operasi kelamin dan Hendrik tampaknya kaget gembira. Gerda sedang di pasar mau belanja ikan. Gak sengaja lihat Lily dan Hendrik berduaan. Mereka tampak mesra. Di rumah, Lily bercerita ke Gerda kalau dia dengan Hendrik cuma sebatas teman, dan dia mau operasi kedua secepatnya. Namun, Gerda merasa kalau Lily belum cukup kuat. Di scene ini, Profesor mengatakan kalau operasi kedua ini akan lebih berat dari sebelumnya.
Gerda akhirnya datang untuk menyemangati Lily. Gerda tidak marah ke Lily melainkan khawatir. Esoknya, hari di mana akan dilakukan operasi kedua untuk Lily. Setelah dilakukan operasi, Profesor berbicara ke Gerda kalau Lily sudah banyak kehilangan darah dan sedang mencoba untuk menurunkan demamnya. Beberapa jam kemudian, Lily siuman dan sudah tidak demam lagi. Lily meminta ke Gerda untuk membawanya keluar rumah sakit. Diantarlah Lily keluar rumah sakit ditemani Gerda dan Hans. Lily bercerita ke Gerda kalau semalam dirinya bermimpi bahwa dia melihat ibunya sedang menggendong dia dan memanggil dia dengan nama Lily. Gerda pun senyum. Tapi setelah itu Lily terdiam dan ternyata Lily sudah meninggal. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila di video ini terdapat hal yang kurang berkenan. Kami menerima kritik dan saran untuk berkembangnya channel ini. Like untuk penyemangat kami dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.